Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. My name is Julia. Dan di video kali ini aku mau cerita, mau disclaimer dulu sih ya, karena ini video YouTube pertama aku setelah aku pulang dari Saudi ya. Kalau kalian udah tahu video aku sebelumnya, aku sempat review hotel dan juga ada klip kecil perjalanan aku di sana. Sekarang aku mau lanjut, tapi ini aku videonya di Indonesia udah sampai. Aku mau cerita sekaligus aku mau share footage-nya gitu ya, karena ada beberapa klip yang masih belum aku share dan itu cukup menarik sih. Dan karena sekarang juga udah musim umroh udah mulai dibuka, jadi I hope ini sangat bermanfaat banget buat teman-teman semua yang nantinya akan melakukan perjalanan atau beribadah umroh. Amin. Sebelum lanjut ke videonya, make sure kalian sudah like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman kalian, karena ini informasi yang sangat bermanfaat for me ya. Karena aku kalau umroh itu suka cari-cari informasi di YouTube soal A, B, C dan segala macam. Bukan umroh aja sih, kalau misalnya kita melakukan perjalanan ke luar negeri atau keluar kota atau mau liburan kemana aja, pasti kita akan mendapatkan pasti kita akan mencari informasi yang kita cari gitu. Nah, sekarang aku mau bahas tentang belanja di Arab atau di Mekah atau di Madinah. Tapi kayaknya klip ini itu di Madinah aja sih. Yang Mekah kayaknya aku nggak ada klip belanja karena belum sempet belanja. Maksudnya nggak sempet belanja sambil nge-record, agak hektik di sana ya. Jadi yang di Madinah aku lebih leluasa gitu. So, perjalanan pertama aku ada di Madinah dan otomatis tujuan kita ke Masjid Nabawi ya. Nah, di sekitar Masjid Nabawi itu banyak sekali pertokoan. Kalau dulu yang aku umroh versi 2017 itu banyak banget toko-toko yang buka, toko kurma, toko oleh-oleh, toko baju dan lain-lain. Tapi sekarang nggak seramai yang dulu. Bahkan sekarang itu dibangun tempat baru yang standnya itu cukup banyak dan lebih modern. Nanti aku tunjukkan klipnya. Oke, kita ke toko baju dulu. Nah guys, sebelum aku membahas soal video pershoppingan di Madinah, aku juga mau pakai masker dari produk favorit aku. Ini aku pakai Scarlett, aku punya dua. Yang kanan ini adalah Herbalism Mugwort Mask dan juga yang kiri ini Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask. Jadi kedua masker ini kombinasi kulit yang pas banget untuk mendapatkan hasil sesuai keinginan kamu. Misalnya nih, untuk yang hijau ini itu dia bisa ngebantu untuk kamu yang punya jerawat atau pori-pori besar gitu ya. Dia tuh bisa dipakai di bagian sini, T-zone area sini. Dan untuk yang pink ini, yang Seriously Shooting, seperti namanya, dia tuh menyejukkan dan dia untuk iritasi ringan. Jadi kita bisa pakai di area pipi sini, hindari mata dan juga area mulut ya. So, untuk dua produk ini akan aku pakai langsung sambil aku bercerita. Dan untuk kandungannya sendiri, si mugwort ini ada niacinamide, terus ada juga mugwortnya. Jadi mugwort itu fungsinya untuk menyejukkan kulit, nanti ada sensasi dinginnya gitu guys. Terus dia juga bisa membantu untuk mencerahkan. Ini juga ngebantu mencerahkan. Dia juga ada niacinamide-nya, terus ada grape waternya kalau nggak salah ya. Jadi bisa untuk menyejukkan atau melembabkan gitu. Ini banyak banget kandungannya, udah bagus banget. Kalian bisa cek Instagramnya Scarlett Whitening atau bisa langsung ke marketplace-nya. BTW ini aku udah cuci muka. Make sure kalau kalian mau pakai masker, kalian udah cuci muka dulu, lalu kita aplikasikan ke wajah. Jadi ini udah ada spoolie-nya, tinggal kita aplikasikan ke wajah. Oke, seperti gini. Nah, dia tuh kayak ada bulir-bulirnya juga sih di sini, kayak ada bijian gitu. Kalau aku akan pakai yang syutingnya ini untuk yang area ringan atau iritasi ringan gitu. Dan aku juga mau sambil cerita bahwa di video ini sambil aku cerita sambil aku masukkan videonya. Di Madinah atau di Mekah, mereka para penjual itu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi buat kamu yang nggak bisa bahasa Arab atau Inggris, jangan khawatir, karena pedagang sana itu lebih pro berbahasa Indonesia, guys. Jadi pertama ya, ini ibu aku lagi cari baju atau jubah ya, biasa untuk oleh-oleh gitu. Mereka juga menerima uang rupiah atau Jokowi, biasanya Jokowi gitu. Jokowi itu sama dengan uang rupiah. Bisa, tapi bisanya tuh 50.000 sama 100.000. Kalau 20.000, 10.000, 5.000 itu kayak jarang dan mukanya nggak bisa. Jadi mereka langsung buletin gitu. Dan sebenarnya jatuhnya tuh bisa lebih murah, gengs.
mereka hitungnya tuh lebih murah daripada kita nuker uang di Indonesia di money changer gitu. Misalnya nih kita tukar uangnya 4.200, nah kalau mereka itu biasanya buletin jadi 4.000 aja, atau pokoknya yang harganya kalau tipis-tipis gitu ya, misalnya kalau rupiahnya 5.250 50.000 52.500 kayak gitu misal. Nah itu bisa jadi 50.000 aja gitu. Adem banget serius, ini seger sih maskernya, jadi salfok aku. Kita aplikasikan. Ada di markas Al Safi. Kalau dari Masjid Nabawi itu nomor 338, dari gerbang 338. Itu juga ada toko Sulawesi men, tapi yang jual Arab, tapi bisa bayar pakai rupiah juga. Di sini bisa dibayar pakai rupiah, harganya 100 ribuan, mulai 100 ribuan, 80.000 juga ada sih katanya tadi. Ada 300.000, 500.000 juga banyak. Ini kayaknya kamera aku keterangan. Ini memang lampunya yang biru sih, bagus. Nih nyak gua lagi belanja dan dia mau bayar pakai rupiah. Pegawainya juga bisa bahasa Indonesia. Nah, ini abangnya juga bahasa Indonesia banget. Ini mah gue lagi nyari duit rupiah karena dia kagak bawa real, besti. Oke. Ya. Ini belanja di Arab apa Indonesia? Tapi di sini fleksibel banget sih. Enggak, cuman di toko kain aja kita bisa menggunakan bahasa Indonesia atau menerima uang rupiah. Di toko kurma mereka menghitung total itu pakai bahasa Indonesia, mereka menghargai, memberikan harga Indonesia juga bisa. Misalnya ini berapa harganya? 10 rial di Jokowi berapa? 10 rial 40.000 kayak gitu, 42.000 atau 40.000 seperti itu. Kalau rupiah saat ini aku tukar money changer-nya itu beda-beda per pecahannya. Jadi misalnya kamu tukar pecahan 10 atau cuman 5 real, 10 realan, 100 realan tuh beda-beda. Semakin tinggi pecahannya, semakin kecil pecahannya itu semakin tinggi rupiahnya. Paham kan? Kalau kemarin aku 4.100-an gitu. Tapi nggak tahu kalau nanti. Bukan biasanya berubah-ubah. Oke, kita tinggal tunggu 10-15 menit lalu kita nanti bisa bilas. Wajah ini benar-benar sejuk banget. Ini kayak nge-relax dan nge-refresh wajah aku yang kecapean selama ini bekerja kayak gitu, guys. Oke, lanjut. Setelah dari mana tadi di toko belanja perbajuan ya, aku pergi ke apotik. Kebetulan di toko baju sebelah itu ada apotik karena di hotel itu nggak ada sikat gigi dan pasta gigi dan aku nggak bawa. Dengan terpaksa aku beli di sana dan mahalnya, masya Allah, subhanallah, Pak, mahal buat aku ya, gengs. Aku nggak tahu kalau buat kalian, maybe kalian sultan dari aku. Aku beli harganya 15 rial sama 12 rial, jadi totalnya 27 rial. Sedangkan 10 rial itu 40.000, 110.000 sekian hanya untuk pasta gigi dan sikat gigi. Kita bisa mendapatkan masker, gengs, dengan hanya 75.000 aja. Sedangkan pasta gigi harganya segitu. Ya ampun, itu kayak oh my god. Kita benar-benar memang harus prepare, kayak misalnya deodoran atau mungkin sabun. Soalnya ada temanku juga nih yang sabunnya itu nggak cocok sama hotel karena nggak berbusa, sedangkan dia tuh suka sabun yang keluar busanya banyak. Akhirnya dia harus beli dan itu harganya juga wow, so pricey for me. Itu sangat mahal banget. Pokoknya yang di produk-produk di apotik, produk-produk yang keseharian, sabun sikat gigi atau sabun cuci baju, apalah itu mahal-mahal. Jadi kalian bawa sendiri. Untungnya nih saya bawa sabun cuci sendiri, 1 renteng 2 renteng dari rumah ke Arab untuk meminimalisir budget. Jadi buat teman-teman jangan langsung pede, sok kepedean, udahlah nanti beli di sana aja, gak usah. Kalian bawa sendiri, di sana juga habis. Udah, serius, percaya sama saya.
Jadi ini aku pakainya sambil ngomong ya gengs, karena ini nggak menyiksa di kulit, jadi nyaman juga buat ngobrol gitu, buat ngomong, buat cuap-cuap. So lanjut kita ke kebun kurma. Di kebun kurma ini bukan sebuah taman atau perkebunan, tapi pusat perbelanjaan. Jadi ada kurma, ada kacang, ada coklat yang sangat terkenal banget. Tapi mohon maaf sekali nih ya, mohon maaf banget, mahal cuy, mahal. Tapi nggak tahu untuk kualitasnya, mungkin dia lebih bagus atau mungkin dia lebih baru atau mungkin expirednya lebih panjang lagi, I don't know, aku nggak ngecek itu. Tapi for me itu agak pricey daripada kita beli di area Madinah atau di Mekah atau di Jeddah. Tapi Jeddah juga ada yang pricey sih, tapi kalau kamu bisa nego, bisa lah dapat yang murah, atau bisa beli banyak gitu, bisa lah dapat harga yang murah. Kebetulan kakakku lagi nitip nih coklat favorit aku dan dia. Ini coklatnya kita nggak tahu namanya bahasa Arabnya ya soalnya. Jadi aku pilih karena aku tahu banget bentuknya kayak gini dan kemasannya masih sama, cuman packaging atau tulisannya tuh agak berbeda, tapi kemasan kardusnya tuh masih sama. Dan ternyata isinya bener masih sama, masih enak. Itu favorit banget, itu coklatnya. Dalamnya ada almond, ada adonan kurmanya tuh dibalut sama coklat mantul. Kalian harus coba sih. Kalau di kebun kurma ini harganya 25 atau 30, yang size kecil sama yang gede. Kalau di area Madinah itu ada yang selisih 5 rial, lumayan lah, 20.000. Jujur di sana aku cuma beli coklat doang, si merah sama yang biru itu tadi, karena aku yakin di Madinah aku bisa mendapatkan jauh yang lebih affordable. Jadi di kebun kurma ini aku dapat coklat cuma 2 box, dan ini titipan dari kakak gua Marito Alfretus Hadiah. Ini dia, karena ini enak banget sih, yang merah sama yang biru. Harganya satu kotak 30 real, tapi nggak tahu kalau di luar ya. Ini cuma di kebun kurma harganya segitu. So langsung aja kita naik ke bus. Panas sumpah, 36 derajat. Juga di kebun kurma, kalian nggak usah khawatir menggunakan bahasa Arab atau Indonesia. Nggak usah khawatir menggunakan bahasa Arab atau Inggris, karena di sana mereka sudah jago pro semua untuk berbahasa Indonesia. Kata murah, ibu, ayo jual beli, ayo beli. 1, 2, 3, sampai 10 perhitungan mereka lancar banget. Gak berhenti di sana aja, karena kita langsung geser ke toko emas, karena babe gue lagi pengen beli emas dan ada teman gue yang nitip untuk beli emas yang apa aja lah, yang murah, yang kecil gramnya, yang penting itu dari sono gitu ya. Ya udah kita carilah emas, dan si abangnya ini juga jago Indonesia. Tapi kalau toko emas nggak semua jago Indonesia ya kayaknya. Mungkin ada 1-2 orang aja, mungkin dari sekian karyawan di satu toko mungkin ada 1-2 orang yang bisa. Di toko-toko sebelah itu perempuan yang jual, pegawainya perempuan, tapi dia menggunakan bahasa Inggris, no Indonesian, karena secara physically kan kita sudah terlihat banget Indonesia. Kalau orang Arab tahu bentuk wajah kita Indonesia gini, mereka udah langsung otomatis ngomong Indonesia. Tapi waktu di toko emas yang si mbak-mbak ini, dia langsung ngobrol Inggris. So saya juga Inggris. Buat anak. Iya, liontin 1 gram. Ka'bah? Ini. Ka'bah? Ka'bah ada 1 gram. Lihat. Hah? Ini. Itu berapaan itu? 1 gram. Iya, Saat kita beli emas, kita bisa menggunakan kartu debit yang berlogo Visa atau Mastercard. Jangan lupa, jangan sampai kalian salah kartu, karena babe gua bawa, untungnya ya bawa 2 kartu. Yang satu kartunya nggak ada logo Visa atau Mastercardnya, jadi nggak bisa dipakai. So sad. Untungnya yang sebelahnya bisa nge-backup. Untungnya, dan itu tidak terpikirkan sama kami semuanya, sama babe gua terutama. Ngomongin soal harga untuk oleh-oleh, untuk produk kurma, memang di Madinah itu memang sangat worth it. Dulu itu banyak banget toko-toko Madinah, toko-toko kurma segala macam di area Masjid Nabawi di Madinah itu. Tapi sekarang karena udah digeser, udah dijadiin satu di pasar. Saya nggak tahu pasar apa itu, kayaknya pasarnya juga nggak ada. Tapi kayaknya sekarang udah dibangun pasar khusus, cuman aku nggak kesana, nggak tahu, nggak dikasih tahu juga sama turnya. So kita cari-cari sendiri, kita cari-cari informasi, bahkan kita juga ketemu sama orang yang bisa mendapatkan informasi itu. Dan di Madinah kita mendapatkan informasi kalau di Siena loh harganya murah banget, di ujung sana di belakang, itu jauh dari hotel, lumayan kalau jalan. Alhamdulillah ketemu. Setelah kita ketemu si tenan yang lucu-lucu ini, lurus aja nanti ada kayak jalan besar, double jalan besar, itu ada di pojok tokonya, lumayan besar sih, ada, itu murah banget. Dan itu bisa ditawar, itu udah murah, bisa ditawar, orangnya baik.
Ini tokonya. Empat puluh, 60, 70, 70, 80, 80, 90, ini 22, ini 42, 21 juta, 40, ini 60. Again, kamu bisa bayar pakai rupiah, bisa hitung-hitungan pakai bahasa Indonesia juga. Nah, udah 10-15 menitan ini aku mau bilas. By the way, aku lupa sih tadi buat nyebutin kulit aku. Jadi kulit aku ini lebih ke normal ya, guys. Normal. Kadang juga sempat kering. So, langsung aja kita bilas. Oke, jadi ini kondisi kulit aku setelah aku bilas tadi. Sejuk banget sih. Ini aku pakai Scarlett. Untuk per produknya ini harganya 75.000 aja. Kalian bisa order di Instagramnya, di Shopee, atau di Line, di WA, bisa semuanya. Aku taruh semua linknya di description box, nanti kalian bisa cek. Dan I think video yang belajar di Kurma Madinah tadi itu udah selesai, karena setelah itu kita harus perjalanan ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umroh dan lain-lain. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Aduh, masih salfok. Masih salfok, rasa sejuk banget. Thank you udah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian semuanya. Semoga informasi soal perjalanan atau ibadah umroh perjalanan di Madinah tadi, perbelanjaan lah ya, itu bisa bermanfaat, bisa menjadi tips juga buat kalian semua. Dan kalau kalian punya cerita lain, kalian boleh share di kolom komentar. Aku sangat senang banget buat ngedengerin cerita kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan nantikan terus video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.